Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Tuhan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan saat ini kami ada semua oleh karena Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh nikmati sepanjang malam sudah saat hari ini kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami serahkan hidup dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang ada tinggal dalam hidup kami. Kami terus tinggal di dalam Engkau, menikmati kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini kami menikmati kebaikan-Mu lewat ibadah kami, untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus yang menguduskan setiap hidup kami. Ampuni kami, memperbaharui setiap keberadaan kami, sehingga terhidup kami berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami terus penuhi dengan sukacita untuk kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebab itu kami berdoa, kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang percayakan kami untuk melayani. Kami percaya Engkau juga yang mengurapi kami dengan kuasa dan otoritas Allah, sehingga pelayanan kami yang kami akan lakukan, kerjakan saat ini adalah pelayanan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau yang mengurapi kami semua, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir, yang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya mereka semua juga diurapi dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami sama-sama memuji meninggikan Engkau Allah kami yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu jalannya ibadah kami, dalam bentuk apapun dia mau bekerja dengan sehati, kami mau tolak, hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja, hanya kuasa-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami yang datang dengan berbagai beban, persoalan, pergumulan, kami percaya kami pulang dengan sorak-sorai, karena kami meninggikan memuji Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hendak terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji Engkau, sama-sama kami meninggikan Engkau. Dan puji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Kami buka tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami masuk Tuhan dari hati Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Ya, shalom semuanya. Ini hujan nih kayaknya Pak, ya. Datang kebangun siang. Yang penting sudah sampai yang ada ya. Saudara, kita pagi hari ini ada apa, saudara, pimpinan kita lah, saudara, saya undang beberapa waktu lalu, tidak bisa ya. Bahkan sudah pernah ini dan ternyata nggak bisa datang, dan selalu saya minta saudara, sudah tidak familiar lagi, sudah sangat kenal, namanya Pendeta Dodi Sairang. Ini bapaknya ini. Jadi ini nama kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferdinand Sairang, kami biasa panggil Om Didi. Ini direktur saya dulu, saudara, dalam sekolah Alkitab, juga pimpinan kami sekarang di Majelis Pusat bagian Bikjar ya Om ya. Sekarang gimana Om? Ya pendidikan. Jadi ya mereka lah yang ngawasin kita, saudara. Berarti pengajarannya miring, ya mereka panggil kita, ya pengajaran kamu miring nih. Karena mereka yang entah tafsiran juga bisa miring, ya mereka tapi membenarkan begitu. Mereka tidak langsung kita salah, tapi kamu ini kita benarkan dulu. Karena mereka ini yang menguasai baik bahasa aslinya di Ibrani, bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya, apalagi bahasa Indonesia. Ya, jadi ini Bapak Pendeta Ferdinand Sairang, dan puji Tuhan telah ada saat ini dapat melayani kita pada pagi hari ini ya. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Buka dulu ini ya. Puji Tuhan. Haleluya. Seharusnya sudah dari tadi tiba, tapi cucu saya yang bawa mobil, saya bilang ini di sini tempatnya. Dia bilang di sana di Boston. Jadi dia bawa sampai Boston. Saya telepon di sini Ibu Gembala, bilang bukan, balik lagi. Nah, waktu mundurnya itu senggol satu mobil, dari sedikit perkara itu dari situ. Kebetulan mobil tentara. Tapi puji Tuhan, rupanya tentara itu anak Tuhan. Ya, gereja di Tiberias, jadi tunggu sampai itu. Lalu dia bilang, udah nggak apa-apa, ini asuransi kok. Nah, baru kita bisa keluar dari sana karena ditahan terus. Ya, itu perjalanan, liku-liku perjalanan yang bisa kita alami dalam perjalanan iman kita juga. Itu ada beberapa hal yang bisa membuat kita punya target tidak bisa tercapai secara baik karena ada hambatan-hambatan. Nah, saya akan berbicara sesuatu topik yang dalam bahasa Inggris itu topiknya Lion of Judah atau singa dari Yehuda. Haleluya. Ya, sebenarnya saya menyiapkan PowerPoint-nya, tapi karena terlambat jadi langsung aja. Memang di dalam Alkitab ada banyak simbol-simbol atau bahasa-bahasa kiasan yang perlu kita maknai, dan kemudian itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Seperti singa dari Yehuda. Jadi kalau kita bicara singa dari Yehuda, tentu kita berbicara tentang sesuatu yang begitu hebat, sesuatu yang boleh dikata sangat luar biasa. Coba kalau kita mencoba untuk memperhatikan tentang ciptaan-ciptaan Tuhan, kalau kita bicara tentang binatang, maka memang ada dua binatang, yang satu burung itu seperti tercipta menjadi raja.
singa itu menjadi raja hutan, raja segala binatang. Baru burung Raja Wali itu merupakan raja di angkasa, raja burung. Nah, entah bagaimana, memang Tuhan telah menciptakan ini makhluk-makhluk ini pada waktu dia lahir, dia sudah memiliki potensi atau kemampuan untuk bisa menguasai kawasannya. Nah, saya ingin hubungkan pertama dulu dengan manusia. Jadi kalau dua jenis ciptaan itu tercipta dengan yang saya maksudkan sebagai raja hutan dan raja angkasa, maka sebenarnya manusia itu tercipta jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Itu yang perlu kita perhatikan. Seperti kalau saudara bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, ya. Saya baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia itu diciptakan Allah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Supaya mereka berkuasa atas segala ciptaan. Jadi kalau kita tadi disampaikan bahwa singa raja hutan, raja wali, raja angkasa, manusia tercipta itu melampaui kehebatan dari dua jenis ciptaan tersebut. Karena disebutkan supaya berkuasa atas segala ciptaan. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang sebagai umat ciptaan Tuhan, memang setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, potensi yang Tuhan sebenarnya telah berikan kepada manusia itu kemudian meredup, ya, sehingga akhirnya kita bukan berkuasa atas semua yang dimaksudkan tadi, tapi justru kita dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh kuasa kegelapan, bahkan dikuasai oleh segala sesuatu yang kita hadapi. Maka itu pada umumnya kita sebagai manusia dilingkungi oleh rasa takut dari semua aktivitas kehidupan kita. Nah, saya ingin supaya kita menyadari bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu dia berkorban dan darahnya tertumpah, tercurah di sana, maka menurut Alkitab dikatakan kita yang tadinya setelah jatuh dalam dosa itu kemudian tidak berdaya, kita tidak memiliki potensi, tidak punya power, tidak punya kuasa bahkan untuk mengendalikan diri sendiri, kita lemah. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian darahnya tercurah di sana, maka itu menjadi suatu jaminan yang luar biasa untuk kita itu dipulihkan. Maka itu dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Lalu dalam ayat yang lain, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dalam maksud apa? Dilahirkan kembali dalam memiliki posisi yang telah hilang setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Artinya kalau kita sudah ada di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita sudah berada pada satu posisi yang sedang diperbaiki oleh Tuhan atau sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak sama seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan di sini, tetapi kamulah bangsa terpilih, bangsa yang terpilih. Dalam bahasa asli itu ditulis dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu a
chosen generation. Jadi generasi yang terpilih. Jadi bukan bangsa, kalau kita bicara bangsa berarti kita seperti terpengaruh dengan yang terpilih yang menjadi umat Allah itu bangsa Israel, ya. Tetapi ayat ini itu ditulis oleh Rasul Petrus kepada semua orang yang percaya dari setiap generasi sampai pada generasi kita. Jadi kita sebagai a chosen generation by God, atau sebagai umat yang terpilih oleh Allah. Lalu kemudian imamat yang rajani. Itu imamat yang rajani dalam bahasa asing disebut royal priesthood. Jadi kalau bicara royal atau itu berarti keluarga kerajaan. Jadi seperti di Inggris itu ratu yang sudah meninggal, ya setelah meninggal maka keluarganya menggantikan dia sebagai raja, ya anaknya Charles itu menggantikan. Nah itu diambil oleh Rasul Petrus untuk menggambarkan posisi kita berada pada suatu posisi yang diangkat oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita cuma berpikir ya sebagai orang percaya puji Tuhan lah, ya selamat. Tapi sebenarnya coba kita renungkan apa yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita bukan lagi kemudian sepertinya harus beranggapan bahwa kita hanya merupakan kelompok masyarakat atau suku-suku yang mungkin terpinggirkan atau sebagai orang yang tidak sama seperti orang-orang yang di sebelah, yang kaya, yang berpangkat, tidak. Tapi semua orang yang percaya pada Tuhan itu menjadi umat kepunyaan sendiri dari Allah. Ya, sebagai bangsa kita dihisapkan ke dalam suatu kelompok bangsa. Kelompok bangsa sebagai umat pilihan Allah yang tadinya itu hanya monopoli orang-orang Israel, tapi setelah Israel menolak Yesus Kristus dan kemudian justru menyalibkan, maka Tuhan kemudian berpaling kepada semua yang mau percaya. Barang siapa yang percaya, ya kalau bahasanya Pak Yaceh, whosoever believe in him. Barang siapa yang percaya, itu sesuatu yang perlu kita hayati, sebab itu untuk mengangkat ya mental dan iman kita untuk kita bisa mengalami pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang diangkat atau yang sudah berada pada posisi itu royal priesthood. Jadi royal priesthood itu imamat rajani, melayani tetapi dapat berkuasa atau memerintah. Itu beda dengan para budak. Ya, para budak itu tidak punya kuasa, tidak punya power, tapi ini disebutkan bisa melayani ya sebagai imamat, tetapi juga sebagai royal, sebagai orang yang memiliki otoritas istimewa. Nah, itu saya hubungkan dengan tema kita itu. Tapi sebelumnya itu coba kita perhatikan Tuhan Yesus itu digambarkan dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Jadi saya hanya akan mencoba untuk memberikan gambaran-gambaran. Moga-moga bisa saudara terima remanya, ya. Sebab ini memang materi yang perlu dijelaskan panjang lebar, tapi saya mencoba dalam bentuk khotbah yang sederhana, yang pendek, ya. Tapi pendek bukan pendek sekali lah, ya. Kalau guru itu biasa sekali berdiri itu paling kurang 2 jam. Itu kan teacher kan, apalagi saya dosen. Jadi ya saya kalau cuma tidak mungkin saya kalau diminta untuk ngajar lalu kemudian cuma 15 menit, nggak bisa. Itu waktu yang disediakan oleh sekolah atau STT atau sekolah kita untuk saya, setiap kali saya berdiri itu paling kurang 1,5 jam. Dan satu hari biasa itu sampai 3-4 kali berdiri. Jadi sampai ya 5-6 jam. Nah, saya pernah tahu di sini bagaimana Roh Kudus pimpin. Ya, yang penting ya saya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Wahyu 17 ayat 14 dulu. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah
Tuan di atas segala tuan, dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia berarti juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Saya selalu melihat ayat-ayat itu untuk mencari tahu maknanya. Biasanya saya kembali kepada bahasa asli yang kemudian lebih mudah untuk diketahui dalam bahasa Inggris. Itu kalau dia yang menang, ya, dikatakan Tuhan di atas segala tuan, itu dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis Lord of Lords. Lalu kalau raja atas segala raja kita sudah tahu King of Kings. Nah, yang saya tertarik untuk melihat kata Lord of Lords, House of Lords. Itu di Inggris itu parlemennya itu terbagi dalam 2 kamar. Yang satu majelis tinggi itu disebut sebagai House of Lords. Lalu kemudian majelis rendah itu yang dikenal sebagai House of Commons. Nah, House of Lords saya pernah ke sana karena memang saya dengan pendeta Damanik pernah dibawa ke sana, diminta untuk kami komunikasikan masalah di Poso dulu. Jadi saya sudah tahu. Pada waktu saya ada di sana, saya bertanya kepada yang menjemput kami sebagai escort untuk masuk ke House of Lords. Saya tanya kepada beliau, ya, ini apa beda antara House of Lords dengan Senate atau Senat Amerika Serikat? Soal di Amerika Serikat di Senat saya sudah banyak kali masuk, ya, berkaitan juga dengan masalah di sana. Nah, pada waktu di House of Lords saya cari tahu, karena ini namanya House of Lords. Dia bilang begini, bedanya, ya, soal saya tidak perlu tanya sama karena memang sama-sama itu majelis tinggi dari negara besar itu. Dia bilang bahwa House of Lords kami, ya, itu berbeda. Kalau Senat menjadi senator, dia akan datang ke konstituennya itu di negara bagiannya di mana, lalu dia akan kampanyekan visi, misi dan semua program-program yang dia akan laksanakan untuk Amerika Serikat. Kalau programnya itu cocok, itu banyak yang vote, banyak yang pilih. Nah, kalau dia memiliki ya suara terbanyak, dia akan duduk di Senat, menjadi senator, begitu. Kalau periode berakhir, dia harus kembali untuk kemudian menyampaikan lagi program-programnya. Kalau orang suka sama dia, maka dia akan kembali ke Senat menjadi senator pada periode kedua dan kemudian seterusnya. Dengan tapi kami di sini itu dipilih langsung oleh ratu, pada waktu itu ratu Inggris, dan atau oleh raja. Dan kalau kami sudah terpilih, itu kami akan berada di sini seumur hidup kami, kecuali ada kesalahan fatal, ratu atau raja yang akan memberhentikan kami. Jadi pertama itu berbeda dari segi siapa yang memilih mereka. Kalau di Amerika yang pilih rakyat, tapi kalau di Inggris yang pilih adalah king, ratu, raja, ya. Dan kemudian dia katakan, kenapa dia harus pilih kami? Itu karena kami atau semua anggota House of Lords itu adalah orang-orang yang memiliki kontribusi besar, orang-orang yang punya pengaruh luar biasa, orang-orang yang memang sudah kaya, yang karena pengaruhnya positif untuk Inggris Raya, untuk Britania Raya, maka kami dipilih. Maka itu kami punya gelar Lord. Jadi mereka itu Lord semua. Itu pada waktu saya masuk ke dalam dengan Pak Pendeta Damani, Ketua Majelis Sinode Sulawesi Tengah, saya bercanda, hati-hati kita masuk di rumah Tuhan, banyak Tuhan di sini. Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan Lord, ya, itu Tuhan, ya. Supaya ini dia langsung bilang, maka itu gelar kami karena kami adalah orang-orang terhormat, orang-orang terpilih. Ternyata bahwa kata ini itu adalah kata yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus atau oleh Alkitab yang berkaitan dengan gereja.
Kita dikenal sebagai eklesia. Eklesia itu kemudian menjadi cikal bakal dari dewan, atau yang kemudian menjadi senat, menjadi MPR, menjadi House of Lords. Jadi Tuhan bilang kita ini didirikan di atas batu karang. Jadi dia pada waktu kita percaya dan kemudian kita masuk di dalam kategori sebagai gereja orang percaya, maka kita telah diangkat. Seperti tadi, bukan orang sembarangan, orang yang terpilih. Terpilih artinya yang terbaik dari antara masyarakat pada umumnya. Ya, cuma mungkin kita pikir, siapakah saya? Maka itu banyak kali kita suka itu lagu, siapakah aku ini? Jadi itu karena memang kita pikir, astaga, luar biasa juga posisi kita. Jadi kan saudara-saudara ada di sini sebagai jemaat Tuhan, itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Kita punya kontribusi, kita harus menunjukkan kontribusi kita sebagai orang-orang pilihan. Maka itu mereka didudukkan di sana, ya, didudukkan di sana, karena mereka akan menjalankan segala aktivitas sebagai House of Lord untuk kejayaan dan kebesaran Inggris Raya. Kita ada di sini untuk kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga dari suatu komunitas House of Lord yang sama. Karena ya, Rasul Paulus berkata kan, jadi kamu tahu bahwa kamu adalah rumah Allah. Ya, kita adalah House of Lord, rumah Tuhan. Untuk apa? Adalah supaya kita melakukan karya-karya. Apa yang kita bisa lakukan dalam pelayanan adalah untuk membesarkan kerajaan Allah, untuk membesarkan semua rencana Allah yang ditetapkan untuk kita. Kalau saudara ada di kawasan ini, maka jadilah sebuah umat yang terpilih yang akan melakukan perkara besar. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita harus memiliki satu sikap iman atau perasaan seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia. Dia disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 5. Wahyu pasal 5 ayat 5. Ya. Ayat ini berkata begini. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Dia digelar sebagai singa dari suku Yehuda. Jadi kalau bicara suku Yehuda di dalam Alkitab, itu sebenarnya berbicara tentang kerajaan Israel bagian selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Ada rumah Allah di sana. Ya, kalau kerajaan utara yang telah dibagi itu tidak ada rumah Allah. Mereka disebut sebagai kerajaan utara dan ibu kotanya Samaria. Tetapi kalau bicara Yehuda itu adalah kerajaan selatan. Dan kemudian Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Kalau suku Yehuda atau kerajaan selatan itu dengan ibu kota Yerusalem itu selalu menggambarkan kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Di sana kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan bisa nyatakan. Dan Yesus dikatakan muncul dari kerajaan ini. Muncul dari kerajaan ini. Singa dari suku Yehuda. Amin. Jadi suku Yehuda itu digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki potensi sebagai singa. Coba kita baca Kejadian 49. Ya, maaf saya lompat-lompat begini hanya untuk menjelaskan ini tema ini ya. Tangkap saja kebenaran yang bisa ditangkap. Kejadian 49. Yehuda adalah seperti anak singa. Haleluya. Kalau Yehuda, kerajaan Yehuda, ibu kota Yerusalem, dan kemudian itu adalah bahasa simbol dari komunitas sebagai gereja Tuhan orang percaya. Amin. Puji Tuhan. Maka kita harus ingat di sini, Yehuda adalah seperti anak singa. Yang muncul tadi, Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda. Dia yang kemudian melahirkan kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak singa.
Anak Tuhan kan? Kita dilahirkan sebagai anak Tuhan. Kita banyak kali bilang kita anak Tuhan. Dan Tuhan kita itu Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda. Jadi anak singa, atau kita juga adalah singa. Benar? Ya. Disebutkan ini, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Haleluya. Jadi ini gereja itu bukan sesuatu yang biasa lagi. Gereja ini sesuatu yang benar-benar luar biasa, karena kita adalah bagian dari keajaiban karya kuasa kebaikan Tuhan. Nah, kita kembali lagi kalau berbicara tentang singa, ya. Kalau bicara singa atau bicara saudara dan saya sekarang kan, bicara Yesus dan bicara kita, karena kita anak-anak singa. Amin. Ya. Wow, itu benar. Singa dari suku Yehuda. Nah, kalau kita bicara singa itu sebenarnya kalau kita lihat di apa, kalau kita baca di buku itu singa, kalau sudah ke kebun binatang, kita bisa tahu singa itu memang bukan binatang terbesar dari jenis-jenis binatang yang ada. Ya, salah satu yang agak besar itu adalah gajah. Ya, singa kecil. Kalau tinggi bukan singa biasa, ya. Ya. Tetap kalau yang tertinggi dari antara binatang itu jerapah. Itu kan tinggi. Mungkin lebih tinggi dari ini, dari ruko ini, dari sini atas. Bukan juga yang tercerdas. Menurut apa yang saya baca, salah satu binatang yang sangat cerdas itu monyet. Mungkin karena tahu bahwa monyet itu cerdas, maka Darwin membuat sebuah teori bahwa manusia itu dalam berkembang dari satu itu sampai kemudian dia punya terminal akhir monyet, dan kemudian tiba-tiba menjadi manusia. Cuma itu teori, itu saya kurang tahu teori itu muncul itu. Sampai sekarang saya belum pernah dengar atau apalagi lihat ada monyet yang berubah menjadi manusia. Ya. Bahkan saya baca di dalam buku-buku berapa ratus tahun. So kalau dia ada perubahan-perubahan begitu dari satu sel kemudian menjadi itu, lalu kemudian terakhir monyet itu sudah berapa banyak tahun, 1000 tahun lebih yang saya baca, ada buku-buku yang tertinggal itu tidak pernah ada catatan ada manusia yang tadinya monyet. Ya, nah ini yang kesalahan. Jadi dia bukan yang tercerdas. Monyet rupanya lebih cerdas. Nah, tapi kenapa semua binatang yang hebat-hebat itu takut? Nah, itu masalahnya yang perlu kita ketahui. Itu setelah saya meneliti tentang singa, itu karena dia punya attitude atau sikap keyakinan yang begitu kuat. Dia memiliki sesuatu keyakinan yang kuat, memang dia tercipta sebagai raja hutan. Begitu. Jadi sudah ada di dalam dirinya seolah-olah satu keyakinan kuat bahwa dirinya itu bukan binatang yang sama seperti gajah, tapi dia mampu menguasai gajah, mampu menguasai jerapah, mampu menguasai monyet, mampu menguasai binatang-binatang yang lain. Jadi kemampuan attitude itu kemudian dikenal sebagai belief system. Jadi ada belief system yang ada di dalam singa itu yang membuat dia berani menghadapi segala risiko yang dia hadapi di hutan belantara, ya. Nah, saya ambil tentang belief system itu. Rupanya itu juga sama seperti yang Tuhan letakkan pada kita. Dikatakan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada firman-Nya, maka iman kita itu akan makin lama makin kuat. Makin lama makin memampukan kita untuk melakukan perkara besar. Kalau kita sangat percaya, bahkan kita bisa berdoa untuk orang-orang yang sakit dan orang sakit sembuh. Kalau kita percaya, kita bisa mengusir setan-setan itu. Nah, Yesus pernah berhadapan dengan seorang yang
sedang sakit dan dia membutuhkan pertolongan. Ya, orang ini dalam keadaan sakit pada waktu dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam Markus pasal 9 itu saya tidak usah baca, tapi itu adalah satu kisah tentang seorang yang sakit yang dibawa kepada Yesus. Ya, ayahnya yang membawa anaknya kepada Yesus itu meminta kepada Yesus dengan sungguh-sungguh supaya tolong kepada anaknya. Dia bahkan berteriak kepada orang-orang supaya berikan kesempatan untuk bisa dia menyampaikan kebutuhannya pada Yesus. Pada waktu dia berdialog dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan begini, ya, bahwa jika engkau dapat, jadi dia bicara kepada Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, jika engkau dapat, bahwa pasti anak ini sembuh. Jadi Tuhan Yesus berkata, apakah apa yang engkau katakan jika engkau dapat? Ya, jika engkau dapat. Dan Yesus kemudian memberikan ketegasan. Sebenarnya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan cuma aku dapat membuat orang sakit, anakmu itu bisa sembuh. Tetapi kalau kita percaya, jadi Tuhan Yesus mencoba untuk memperbaiki belief system dari orang ini, supaya betul-betul dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan sebagai orang percaya bisa melakukan perkara-perkara bahkan yang mustahil. Pada waktu dia mendapat teguran langsung dari Tuhan seperti itu, kemudian dia meminta kepada Yesus, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi belief system itu harus diperbaiki. Kalau kita berhadapan dengan berbagai problem dan masalah, ya, kadangkala kita kemudian menjadi down dan tidak berdaya. Kita mungkin telepon gembala sibuk tidak sempat datang. Kita pikir ya gimana lagi. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bangkitkanlah kepercayaanmu. Itu yang ada pada singa. Dia punya belief system yang sangat luar biasa, yang kemudian bisa membuat segala sesuatu yang dihadapi itu dapat diatasinya. Dalam kehidupan kita, bahwa belief system itu adalah iman. Bagaimana iman itu bisa muncul? Kita tahu iman datang dari pendengaran. Apa yang kita dengar? Firman Allah. Semakin banyak kita mendengarkan firman Allah, sebenarnya semakin belief system kita itu terbangun, terkonstruksi. Seiring dengan apa yang kita dapat dari gereja seperti ini, atau kita baca Alkitab, atau kita bisa berdialog dari firman Tuhan, maka sebenarnya itu akan membuat kepercayaan kita, iman kita itu makin teguh. Sehingga akhirnya kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan pelayanan kita, itu akan sangat dahsyat karena dia punya potensi yang luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam Amsal pasal 23 ayat 7 bagian A, itu Amsal menulis begini, atau penulis Amsal berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Jadi dalam bahasa asli, kemudian dalam bahasa Inggris, dalam King James Version itu ditulis begini, for as he thinketh in his heart, so is he. Ya, disebutkan di sini bahwa dalam alam pikiran kita itu terbagi dalam dua. Ada yang disebut conscious mind, alam pikiran sadar, ya, itu kalau komputer mungkin di desktopnya. Dan unconscious mind, itu pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar, kalau dalam komputer sistem itu mungkin disamakan seperti hard drive yang kita kemudian itu tersimpan di situ semua data-data. Nah, pada waktu-waktu tertentu kita bisa ambil data itu untuk kemudian kita mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Nah, itu dalam
dalam kehidupan kita pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pertama itu masuk di dalam conscious mind kita. Tetapi kalau kita ulang berulang merenungkan firman, dia akan disimpan ke dalam unconscious mind, dalam pikiran bawah sadar. Dan kalau itu sudah ada, maka dialah yang akan melakukan berbagai hal pada waktu kita butuhkan. Iman itu akan beroperasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kita sedang berhadapan dengan problem tertentu, maka iman yang sudah terbangun dalam hidup kita itu kemudian akan mengoperasikan apa yang ada. Kita tahu bahwa menurut pernyataan Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar. Dan perkara besar yang kami hadapi ini adalah masalah ini, dan kita dengan iman kita hadapi itu. Sama seperti kalau kita bicara tadi tentang singa. Itu singa, dia punya belief system, attitude-nya. Dia sangat percaya dia mampu mengalahkan semua yang ada di hutan ini. Nah, saya membaca ada kisah tentang bagaimana singa tiba-tiba berhadapan dengan gajah. Pada waktu singa berhadapan dengan gajah, kepercayaan kuat daripada singa melampaui besarnya gajah. Menurut keterangan itu, pada waktu dia berhadapan dengan gajah pada siang hari, dia tidak melihat itu sebagai gajah yang hebat, tapi justru itu gajah itu seolah-olah dilihat sebagai my lunch atau makan siangku. Wah. Jadi dia berhadapan itu, ini makan siang saya. Padahal besar sekali. Nah, secara naluriah ini singa pada waktu berhadapan dengan binatang yang segede itu dia kemudian langsung tahu tidak mungkin dia akan makan sendiri. Maka itu secara naluriah dia kemudian mengaum, yaitu ada wow, itu kalau di hutan kalau ada auman seperti itu bukan auman ketakutan, tapi auman menurut catatan itu aumannya itu seperti melepaskan frekuensi dalam radius 1 kilometer darinya. Itu semua singa-singa yang ada di sana tahu ada makan siang di sana, dan mereka dengan cepat berlarian untuk datang di sana. Mereka lihat bahwa yang dihadapi oleh temannya ini itu seekor gajah, maka mereka langsung rame-rame, ini makan siang kami. Jadi mereka tidak takut pada gajah, mereka cuma lihat itu sebagai makan siang. Kalau saudara berhadapan dengan tantangan berat, this is my lunch, itu adalah makan siang saya. Kalau kemudian itu terlalu besar, mengaumlah, haleluya. Itu setiap minggu itu gembala sidang mengaum dengan saudara, supaya itu frekuensi auman itu akan mengajak kita untuk memenangkan kota ini untuk kerajaan Allah. Ada banyak tantangan yang mungkin kita hadapi dari waktu ke waktu, tapi mari kita bersama-sama melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita taklukkan. Sehingga tidak pernah mundur, ya. Mati kalau mati dia pikir, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan mati cuma melawan gajah. Dia tahu pada waktu dia mengaum, haleluya, itu aumannya itu membawa getaran yang sangat besar. Ya, itu gembala saudara itu kalau dia khotbah saudara itu melepaskan satu getaran yang sangat hebat sekali, sehingga wilayah ini dikuasai oleh getaran itu, dan kita akan menaklukkan semua yang harus kita taklukkan. Apalagi cuma masalah, cuma sakit penyakit, ya itu pasti akan bisa diselesaikan oleh Tuhan. Mereka datang bersama-sama, ya. Sebenarnya ada di sini gambarnya itu tentang saya bilang itu gajah yang besar itu langsung roboh, ya. Nah, kita lihat ini potensi ini roh singa, ya, ada pada Daud. Daud itu suku Yehuda, saudara, keturunan suku Yehuda. Dalam catatan Alkitab kita tahu bahwa Daud itu seorang yang masih muda dan perawakannya biasa dibandingkan dengan Goliat, terlalu kecil dia. Dia bukan siapa-siapa, dia datang di
perkemahan para prajurit Israel. Di sana ada Raja Saul. Lalu ternyata bahwa mereka itu justru sedang ketakutan. Daud ada di sana dan dia cari tahu kenapa mereka takut. Baru dia tahu bahwa masalahnya ada intimidasi, ada hal-hal yang sangat hebat yang dilontarkan oleh Goliat kepada Saul dan kepada bangsa Israel. Nah, ini potensi sebagai anak singa dari suku Yehuda. Pada waktu dia tahu itu, dia tidak mundur, dia langsung siapkan. Saul mencoba untuk melengkapi dia dengan perlengkapan persenjataan, dengan baju-baju sirah dan sebagainya. Dia tolak, karena dia tahu belief system. Dia yakin sekali dia punya Tuhan yang sangat hebat. Dia punya Allah yang luar biasa. Dia dengar kata-kata ejekan dari Goliat terhadap orang-orang Israel. Dan kemudian waktu dia maju, lebih lagi kata-kata ejekan dari Goliat terhadap Daud dikatakan. Tetapi pada waktu dia mendekati Goliat, setelah dia mengambil batu dari sungai, 5 batu kecil dengan alih-alihnya, dalam 1 Samuel 17 ayat 26 dia berkata begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini anak kecil, itu masih muda kan dia, ini kan masih poco-poco itu orang Sanggar bilang, ya, masih merah-merah, ya, masih tidak bisa, ya, seolah-olah dia sedang halu ini, ya, halusinasi. Tetapi dia berkata, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sebagai anak singa, kita tahu siapa induk kita. Kita tahu siapa Allah kita. Kalau kita berhadapan dengan problem dan masalah yang mungkin kecil atau bahkan besar, sebesar Goliat, kita harus yakin hari ini Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengalahkan segalanya. Dan itu harus kita imani. Itu belief system itu harus terbangun dengan benar. Seperti singa, dia tidak peduli dengan apapun yang dihadapi. Mari jemaat Tuhan yang ada di sini, gembala kita sedang berada pada hari-hari terakhir untuk kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia bukan kemudian mundur karena tekanan intimidasi dari Goliat, tapi dikatakan dia berlari, ya, mendekati Goliat, dan dia rasa bahwa jaraknya sudah tepat, maka dia lontarkan 1 batu kepada Goliat. Oh, haleluya! Just one stone, itu orang bilang, hanya 1 batu, itu 4 cadangan. Saya percaya Tuhan memberikan banyak sekali potensi yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di sini. Gunakan yang terbaik dalam iman yang sangat kuat. Saya yakin akan terjadi gerakan yang besar, akan terjadi kegerakan dan kebangkitan rohani bagi jemaat Tuhan di sini. Goliat, segala musuh-musuh yang menghambat pergerakan itu, segala musuh-musuh yang mencoba mengacau balaukan kerajaan Israel itu takluk, roboh, dan kemudian seperti yang dikatakan oleh Goliat, oleh Daud. Itu bukan karena Daud itu hebat. Daud sudah tahu sekali kenapa dia bisa. Itu karena belief system atau kepercayaan, karena iman. Kita bukan apa-apa, tapi karena iman kita, haleluya, maka kemampuan dari Tuhan itu akan menjadi bahagian kita. Dan itu yang kita harus sadar. Kadang-kadang kita menjadi ponggah dan sombong karena kita melakukan banyak hal-hal yang orang lain takjub. Banyak pendeta yang kemudian menjadi sombong. Itu sebenarnya bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Ya, dalam ayat yang terakhir saya baca kepada saudara di sini, Mazmur 60 ayat 12, atau pada bagian terakhir dari ayat itu. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak
para lawan kita. Bukan karena kita, bukan karena gembala, bukan karena saya, bukan, tetapi karena kita punya Allah. Kita adalah Lord yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita melakukan pekerjaan, kita sebagai orang yang dapat melakukan karena Tuhan beserta dengan kita. Itu yang disebut sebagai belief system, kepercayaan kita. Kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu bisa mengcover segala sesuatu, dan firman Tuhan itu bisa mengatasi segala sesuatu sebagaimana yang kita imani, yang kita ketahui. Nah, maka itu kalau kita berhadapan dengan berbagai tantangan masalah, kita gunakan firman Tuhan. Kita gunakan iman yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita tahu bahwa kita seperti yang dikatakan sebagai Yehuda, sebagai anak singa. Haleluya. Yang menjadi singa, tokoh utama, Yesus Kristus. Dia telah mendahului kita dengan perbuatan mujizat dan tanda heran, dan dia mengizinkan kita melakukan hal yang sama. Ya, kita adalah generasi yang terpilih. Generasi terpilih untuk apa? Untuk menang sama seperti generasi awal. Amin. Seperti Yesus telah menang, demikian kita pasti menang. Maka itu Rasul Paulus tidak peduli pada waktu dia berada di penjara, ya, sebenarnya dia sedang berhadapan dengan tantangan hebat, tapi dia menasihati akan jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat di Asia. Dia berkata kepada mereka, kita bukan orang-orang yang sekadar menang, ya, bukan cuma menang, but we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Dia dalam keadaan terpenjara, sedikit waktu lagi dia hukum mati, tapi dia telah melampaui segala keadaan-keadaan yang menyiksanya secara fisik, dan dia melihat kemenangan yang dia capai itu akan menjadi kemenangan dari gereja Tuhan, kemenangan yang sama yang akan kita capai sebagai orang percaya. Karena dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bukan karena kita, karena Ia sendiri yang menginjak-injak para lawan kita. Jadi bangkitlah jemaat Tuhan kita. Amin. Biarlah kita kemudian menjadi bagian daripada karya Tuhan yang awal. Kita tercipta sebagai manusia dalam gambar dan rupa Allah. Memang sudah runtuh, rusak, tapi kita dilahirkan kembali. Untuk apa kita dilahirkan kembali? Supaya kita memiliki potensi yang sama, yang hilang dari Adam dan Hawa. Dan itu ada di dalam gereja ini, ada di dalam jemaat. Jadi jangan kita pikir kita lemah. Kita harus tahu memang kita lemah, tapi kita hebat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, tetapi Engkau juga mengaruniakan potensi yang sama kepada kami untuk menang. Mampukanlah kami sebagai jemaat Tuhan untuk bangkit dan bergerak dalam suatu pergerakan baru, untuk dapat menyampaikan kabar sukacita, berita kabar baik, berita kemenangan kepada semua orang yang lain, supaya banyak jiwa dapat datang kepada Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hadirkan ke dalam hati kami, meteraikan itu, supaya itu menjadi sesuatu yang kuat untuk kami bisa berjalan pada perjalanan hidup kami di tahun 2023 dengan berbagai risiko dan tantangan besar. Tapi kami yakin kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua kita berkati dengan firman Tuhan. Amin. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ferdinand Sairang yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan memberkati untuk setiap pelayan dan keluarganya. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, singer, tim pemain musik, dan multimedia. Dan terima kasih juga untuk para jemaat yang telah hadir untuk ibadah pada hari ini. Sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, apabila masih ada jemaat yang memberikan korban persembahan secara online, dapat mentransfer ke rekening. Untuk persembahan pertama untuk operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dwi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua atau untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261000
639 atau dengan kode BAMI 501 atas nama Bapak Aditya Sumira. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yanca Manorek. Dan bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk doa puasa mingguan mulai besok hari Senin, untuk puasanya boleh dipilih puasa Esther, Daud, Adam, atau Daniel. Dan untuk hari Rabu jam 19.30 ada ibadah komsel. Untuk rumahnya, untuk komselnya di rumah keluarga Bapak George dan Ibu Rena. Untuk tempatnya nanti akan dihubungin kembali. Dan untuk hari Jumat ada ibadah gabungan Peltrip dan WSP di gereja pukul 19. Dan untuk hari Sabtunya lagi ada doa pagi pukul 7 sampai 8 pagi. Dan untuk jam 18.15-nya ada ibadah YMB dilakukan secara onsite. Dan untuk minggu depan ibadah raya hanya dilakukan secara satu kali, itu ibadah pagi aja jam 8. Dan untuk jam 10 ibadah anak sekolah minggu tetap ada, dan untuk jam 5 sorenya dilakukan secara online. Dan untuk minggu depan ada diakonia umum gereja, itu untuk donor darah yang pertama. Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 11 di gereja. Dan untuk pendaftarannya apabila jemaat ingin melakukan secara online dapat menghubungi Saudari Maria dan Talia. Jadi kalau misalnya jemaat daftarnya online, jadi nanti waktu di gereja tinggal ambil formnya aja yang sesuai nama didaftarkan. Jadi nggak perlu tunggu lama lagi untuk isi formnya di sini gitu. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak atau Ibu Gembala? Kita waktu sebentar, saudara. Pertama, terima kasih buat Om Didi sudah melayani kami di tempat ini. Dan saudara mungkin berapa kali saya pernah bersaksi tentang Om Didi ini, dan saudara baru lihat saksiannya gitu. Saya pernah dari Cianjur ketika di tengah jalan sekolah nggak bisa lanjut. Ini dari Tentena saudara, itu tahun 98 atau 97. Saudara tidak bisa lanjut sekolahnya, ditelepon lah sama Om Didi ini sebagai direktur sekolah Alkitab Tentena. Datang ke sini sekolah di sini. Jadi kami datang ke sana. Tapi itu pertama kali saya naik pesawat juga, karena disuruh cepat harus datang. Jadi pokoknya cari duit bagaimana caranya, berangkatlah ke sana. Tentena itu di bukan kota besar saudara, sehingga satu waktu saya bilang, saya ingat ada uang sedikit di ATM. Saya tanya Om Didi, Om di sini ada ATM? Disuruh saya ke pendolonya. Si Om Didi ini bilang, ya ada, ke pendolo saja. Sampai ke sana saudara, arah sana hutan, di mana ini ATM? Saya tanya sopir, di mana ATM? Di sini. Sampai di sana dia bilang, Pak di sini ini bisa Pak, tidak ada ATM. Waduh, saya dikerjain. Nah saudara, saya juga pernah bersaksi begini. Di tengah jalan sekolah di sana, sekolah itu kan butuh biaya. Jadi ada bagian administrasi keuangan panggil saya, kamu tidak pernah bayar uang sekolah. Saya tidak ada uang soalnya. Gimana bayar sekolah? Saya bilang, saya tidak punya uang. Udah tidak bisa sekolah. Saya menghadap lagi sudah ke Om Didi. Om, saya harus berhenti sekolah. Kenapa mau berhenti? Saya tidak ada uang, tidak bisa lanjut. Saya yang panggil kamu sekolah sini. Nah begitu. Sudah, mulai sekarang urusan keuangan kamu saya yang tanggung. Pokoknya kamu sekolah. Wah, pokoknya saya ingat ribut sama bagian keuangan, dan akhirnya Om Didi ambil keputusan jangan pernah minta lagi uangnya, minta sama saya. Jadi saudara sampai saya tamat itu tidak pernah bayar uang sekolah. Dibayarin lah sama Om Didi. Dan waktu itu juga saya dipanggil untuk jadi pengerja di sana. Saya juga pikir di sana saja lah untuk membayar utang saya, juga pikir begitu. Tapi ternyata saya ada Om Michael waktu itu, almarhumnya, panggil saya untuk diminta Om Didi jadi pengerja di Kelapa Gading, dan Om Didi mengizinkan saya pengerja di Kelapa Gading. Dan ternyata Om Didi bilang, udah benar kamu di sana, tulang rusuknya ada di sana.
Dan saya ketemu Ibu Gembala kan di Kelapa Gading. Jadi sudah begitu rencana Tuhan. Tapi saya tahu Om banyak berkorban dalam kehidupan kami, dalam perintisan dalam sebuah pelayanan. Sekali lagi terima kasih Om, Tuhan memberkati kita. Nah mungkin itu saja sebagai pengumuman, dan terima kasih juga datang ini cucunya Om Didi ini. Kalau ini berapa kali antar papanya juga. Si siapa? Pano ya, Pano. Saya juga sudah pikir-pikir kayaknya tadi ada masalah di jalan ini. Karena Om Didi ini tidak biasa terlatih ya, dia tuh kalau ada acara sudah harus ada lebih dulu. Wah ternyata benar juga ada masalah di jalan. Jadi kita doakan supaya perjalanan sebentar juga Tuhan tolong. Terima kasih, itu saja. Tidak ada lagi ya. Yang mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Banyak yang tidak datang pagi, mudah-mudahan akan datang sore ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi kami. Kami boleh ada semua saat ini karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu sudah Engkau taruh dalam iman kami ya Tuhan. Sehingga iman kami kembali melihat status kami Tuhan adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Status hidup kami ini Tuhan adalah penuh dengan otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami ini orang-orang yang penuh dengan potensi-potensi rohani yang Tuhan taruh. Sebab itu tolong terus ingatkan iman kami dan kami hidup oleh iman itu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya Engkau punya rancangan yang indah setiap kami ya Tuhan. Engkau punya rancangan yang terbaik bagi setiap pribadi kami, setiap rumah tangga kami, terlebih masa depan kami. Kami sangat percaya indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Om Didi Sairang yang sudah datang melayani kami Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, pengembalaannya, keluarganya. Tuhan memberkati segala pergumulan mereka juga Tuhan selalu campur tangan. Terima kasih Bapak, setiap jemaat-Mu di tempat ini yang telah datang juga ada pergumulan-pergumulan dalam pribadinya, ada rencana-rencana dalam hidupnya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biar iman percaya kami terus menghadapi setiap persoalan, menghadapi rencana kami, bahwa ada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Tuhan akan buat kami berhasil, Tuhan buat kami beruntung semuanya. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah yang pertama ini dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.